Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mismus Channel. Kali ini akan mengulas tentang misteri Pulau Socotra, yang konon disitulah selama ini Dajjal berada. Apakah benar bahwa Dajjal berada di Pulau Socotra? Mari ikuti terus ulasan berikut ini. Pulau Socotra konon disebut sebagai tempat tinggal Dajjal. Suasana pulau yang unik juga sering dianggap sebagai bagian lain dari bumi. Pulau Socotra terletak dekat dengan Teluk Aden, Yaman. Pulau ini seringkali viral karena memiliki sisi misterius dengan kondisi geografis bak di planet lain. Tak salah bila orang menyebutnya sebagai pulau terasing, karena di sana juga tidak terdapat bangunan megah atau hotel yang mampu menampung wisatawan. Namun, di sana hidup sekitar 40.000 orang yang terputus dengan dunia luar. Dalam kondisi yang terisolasi, orang-orang memanfaatkan berbagai tanaman yang tumbuh di sana. Salah satunya adalah pohon darah naga yang dianggap mampu menjadi obat segala penyakit. Pohon darah naga juga menjadi ikon pulau ini karena bentuknya yang unik seperti payung. Pohon ini memiliki getah yang warnanya semerah darah. Selain itu, Pulau Socotra juga menjadi habitat tanaman-tanaman langka. Misalnya pohon mentimun raksasa, pohon mawar gurun, hingga pohon delima yang langka. Hewan-hewan endemik juga banyak terdapat di sana. Misalnya seperti siput dan reptil yang cuma bisa kamu temukan di Pulau Socotra. Kekayaan Pulau Socotra tak sampai di situ. Pulau ini menjadi rumah bagi 253 spesies terumbu karang, 730 spesies ikan pesisir dan 300 spesies kepiting, lobster dan udang di perairan lautnya. Meskipun terkesan terisolasi, Pulau Socotra merupakan tempat yang menarik untuk dikunjungi. Selain dapat mengenal tanaman dan hewan unik, berfoto dengan latar seperti di planet lain juga berkesan. Dalam ajaran Islam, munculnya Dajjal merupakan salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Beberapa riwayat hadis Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal saat ini disembunyikan oleh Allah di sebuah tempat rahasia di muka bumi. Dajjal terus bersembunyi di tempat tersebut hingga waktu kemunculannya, yang diriwayatkan sebagai salah satu dari tanda kiamat. Banyak yang mempercayai bahwa tempat persembunyian tersebut berada di sebuah daerah di negeri Yaman, yaitu Pulau Socotra. Secara geografis, Socotra merupakan bagian dari wilayah Republik Yaman. Diketahui Pulau Socotra sudah lama menjadi bagian kegubernuran Adan, namun, pulau ini sangat jarang disinggahi oleh pelancong. Jika dilihat dari letaknya, Pulau Socotra tak benar-benar sulit dilihat. Namun anehnya, pulau ini selalu terlewat dan tak terlihat oleh mata. Untuk itu ada sebuah hadis tentang tempat persembunyian Dajjal, tentang kisah pertemuan Tamim ad-Dari yang singgah di sebuah pulau. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dari salatnya maka beliau duduk di mimbar dan tertawa seraya mengatakan, hendaknya setiap orang tetap di tempat salatnya. Kemudian kembali berkata, apakah kalian tahu mengapa aku kumpulkan kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, sesungguhnya demi Allah, aku tidak kumpulkan kalian untuk sesuatu yang menggembirakan atau menakutkan kalian. Namun aku kumpulkan kalian karena Tamim ad-Dari. Dahulu ia seorang Nasrani lalu datang kemudian berbaiat dan masuk Islam serta mengabariku sebuah kisah, sesuai dengan apa yang aku ceritakan kepada kalian tentang Al-Masih ad-Dajjal. Ia memberitakan bahwa ia naik kapal bersama 30 orang dari kabilah Lakem dan Jusam. Lalu mereka dipermainkan oleh ombak hingga berada di tengah lautan selama 1 bulan.
Sampai mereka terdampar di sebuah pulau di tengah lautan tersebut saat tenggelamnya matahari. Mereka pun duduk menaiki perahu-perahu kecil. Setelah itu mereka memasuki pulau tersebut hingga menjumpai binatang yang berambut sangat lebat dan kaku. Mereka tidak tahu mana kubul dan mana duburnya, karena demikian lebat bulunya. Mereka pun berkata, "Apakah kamu ini?" "Iya," binatang yang bisa berbicara itu menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Mereka mengatakan, "Apa Al-Jassasah itu?" Ia justru mengatakan, "Wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada rumah ibadah itu. Sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Tamim mengatakan, ketika dia menyebutkan untuk kami orang laki-laki, kami khawatir kalau binatang itu ternyata setan. Tamim mengatakan, maka kami pun bergerak menuju kepadanya dengan cepat sehingga kami masuk ke tempat ibadah itu. Ternyata di dalamnya ada orang yang paling besar yang pernah kami lihat dan paling kuat ikatannya. Kedua tangannya terikat dengan lehernya, antara dua lututnya dan dua mata kakinya terikat dengan besi. Kami katakan, "Celaka kamu, apa kamu ini?" Ia menjawab, "Kalian telah mampu mengetahui tentang aku. Maka beritakan kepadaku siapa kalian ini." Mereka menjawab, "Kami ini orang-orang dari Arab. Kami menaiki kapal ternyata kami bertepatan mendapati laut sedang bergelombang luar biasa, sehingga kami dipermainkan ombak selama 1 bulan lamanya, sampai kami terdampar di pulaumu ini. Kami pun naik perahu kecil, lalu memasuki pulau ini dan bertemu dengan binatang yang sangat lebat dan kaku rambutnya. Tidak diketahui mana kubulnya dan mana duburnya karena lebatnya rambut. Kami pun mengatakan, "Celaka kamu, apa kamu ini?" Ia menjawab, "Aku adalah Al-Jassasah." Kami pun bertanya lagi, "Apa Al-Jassasah itu?" Ia malah menjawab, "Pergilah ke rumah ibadah itu sesungguhnya ia sangat merindukan berita kalian." Maka kami pun segera menujumu dan kami takut dari binatang itu. Kami tidak merasa aman kalau ternyata ia adalah setan. Lalu orang itu mengatakan, "Kabarkan kepadaku tentang pohon-pohon korma di Baisan." Kami mengatakan, "Tentang apanya engkau meminta beritanya?" "Aku bertanya kepada kalian tentang pohon kormanya, apakah masih berbuah?" Katanya. Kami menjawab, "Iya." Ia mengatakan, "Sesungguhnya hampir-hampir ia tidak akan mengeluarkan buahnya. Kabarkan kepadaku tentang Danau Tabariyah." Kami jawab, "Tentang apa engkau meminta beritanya? Apakah masih ada airnya?" Jawabnya. Mereka menjawab, "Danau itu banyak airnya." Ia mengatakan, "Sesungguhnya hampir-hampir airnya akan hilang. Kabarkan kepadaku tentang mata air Sugar 1. Mereka mengatakan, "Tentang apanya kamu minta berita? Apakah di mata air itu masih ada airnya? Dan apakah penduduknya masih bertani dengan airnya?" Jawabnya. Kami katakan, "Ya, mata air itu deras airnya dan penduduknya bertani dengannya." Ia mengatakan, "Kabarkan kepadaku tentang Nabi Ummiyin, apa yang dia lakukan?" Mereka menjawab, "Ia telah muncul dari Makkah dan tinggal di Yasrib, Madinah." Ia mengatakan, "Apakah orang-orang Arab memeranginya?" Kami menjawab, "Ya." Ia mengatakan lagi, "Apa yang dia lakukan terhadap orang-orang Arab?" Maka kami beritakan bahwa ia telah menang atas orang-orang Arab di sekitarnya dan mereka taat kepadanya. Ia mengatakan, "Itu sudah terjadi." Kami katakan, "Ya." Ia mengatakan, "Sesungguhnya baik bagi mereka untuk taat kepadanya. Dan aku akan beritakan kepada kalian tentang aku, sesungguhnya aku adalah Al-Masih. Dan hampir-hampir aku diberi izin untuk keluar sehingga aku keluar lalu berjalan di bumi dan tidak kutinggalkan satu negeri pun kecuali aku akan turun padanya dalam waktu 40 malam kecuali Makkah dan Taibah, keduanya haram bagiku. Setiap kali aku akan masuk pada salah satunya, malaikat menghadangku dengan pedang terhunus di tangannya, menghalangiku darinya. Dan sesungguhnya pada setiap celahnya, 2 kota itu, ada para malaikat yang menjaganya." Dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah Tamim Ad-Dairi itu, sebagian pendapat mengatakan, itulah Pulau Sokotra, di mana itu adalah di tempat penjara Dajjal, sebelum dia keluar atas izin Allah nanti di akhir zaman. Wallahu alam bissawab, hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikianlah kisah Dajjal yang konon dia berada di Pulau Misterius Sokotra, semoga kita semua selamat dari fitnah Dajjal. Terima kasih.
sudah mendengarkan kisah dari Mismus Channel, dan nantikan kisah-kisah Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.